Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi sudah jadi presiden. Dulu gimana ya kalau kita mengingat-ingat kembali perlakuan para cebong saat memuja-puji Jokowi. Ya, kali ini puja-puji kepada Jokowi yang dilakukan oleh para pendukung dari masyarakat mulai berganti dengan keluhan-keluhan. Keluhan akan sulitnya memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Dan keluhan para pendukung Jokowi ini pun diunggah oleh warganet di lini masa media sosial Twitter. Keluhan lebih parah juga pernah disampaikan oleh pendukung Jokowi pada Agustus tahun lalu dari akun Facebook Fatmawati. Pada 24 Juni tahun lalu, alhamdulillah Pak Jokowi akhirnya menang dan bukan si Wowo. Kini sudah tidak khawatir lagi soal masa depan anak-anak dan usahaku, karena Pak Jokowi akan keluarkan 3 kartu sakti. 1. Kartu sembako murah. 2. Kartu Indonesia Pintar. 3. Kartu prakerja sehingga nanti anak-anak walaupun belum kerja juga bisa dapat gaji. Pasukan kampret gak usah dikasih ya Pak. Pada 29 Agustus berikutnya Fatmawati mengunggah, hidup semakin hari semakin sulit aja, usaha diambang kebangkrutan, ditambah anak-anak putus sekolah gak bisa bayar. Kemudian pada tanggal 30 Agustus dia menulis status lagi, listrik naik lagi apa ya? Masa beli yang cepet cuma isinya 60? Ya, inilah wajah-wajah asli para pendukung Jokowi di dunia nyata. Mereka itu sebenarnya menjerit saat kesulitan ekonomi mulai menjepit. Di sisi lain, kondisi serba kekurangan dan keluhan akan semakin sulitnya ekonomi tak dirasakan oleh sebagian pendukung Jokowi yang dikenal dengan buzzer RP atau influencer si media sosial. Berbeda sih dengan rakyat sederhana yang mendukung Jokowi. Para influencer ini memiliki sederet kemewahan dan fasilitas yang membuat mereka tak peduli pada kondisi nyata para pendukung Jokowi yang harus bergelut dengan kesulitan hidup. Menanggapi curahan hati para pendukung Jokowi ini, warganet pun dari kelompok oposisi kompak menyampaikan beberapa pesan. Dari akun Cinta 2020, alhamdulillah ya Gok, 2 periode. Ada pula dari akun @gilangcoffee, menyesal selalu belakangan sih memang. Makan tuh 2 periode, nunggu kartu sakti tuh pasti. Ketipu. Timpal akun Joko Fadila. Apapun kondisinya, selamat menikmati periode kedua kepemimpinan Jokowi ya. Sebenarnya keluhan-keluhan para cebong ini gak hanya saat ini merebak, tapi juga beberapa waktu lalu ternyata sudah merebak. Terutama yang kecewa pada iuran BPJS yang dinaikkan oleh Jokowi. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan disebut oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK pada tahun yang lalu, Puan Maharani, telah disepakati oleh Joko Widodo. Puan juga menyebut Jokowi hanya tinggal tekan peraturan pemerintah mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan dimulai berlaku per 1 September tahun 2019 yang lalu. Nah, kabar naiknya iuran BPJS Kesehatan tersebut ternyata dikeluhkan oleh para pendukung Jokowi itu sendiri. Dari akun @airinNZ di Twitter, masih teringat jelas di pidato Pak Jokowi beberapa waktu lalu bahwa beliau udah nggak memiliki beban politik untuk periode kedua ini. Radikalisme, sara dan intoleran bakalan dihajar. Faktanya, kemudian akan berpihak pada rakyat. Faktanya, kok kesannya Pak Jokowi ini NATO ya? No action, talk only. Ada pula dari akun @dadanhamdani8. Kalau sampai disahkan, saya kecewa. Ingat Pak Jokowi ada suara saya dalam kemenangan Bapak. Kita lihat saja lagi, mengurangi defisit atau malah makin defisit. Setuju, tweet ini juga mewakili isi hati nurani saya. Saya memang pendukung Jokowi, tapi melihat kesemrawutan negara ini, sekarang saya mulai kecewa, kata akun @Mustafa Jazilil.
Wah, 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 ternyata akhirnya mereka sadar juga ya. Dan keluhan pendukung Jokowi ini mengundang respon warganet lain. Dari akun Datuk Tamburin, kaum Bani Togok pun mulai mengeluh. Syukurlah mulai sadar mereka dah ditipu mentah-mentah sama berhalanya. Cuit akun Kasep Eksis. Ya, dan kenapa aku ikut bahagia ya atas cuitan mereka? Bukan bahagia di atas menjeritnya rakyat karena kebijakan keji pemerintah, tapi karena Bani Togok mulai melek. Cuit akun @suemien12. Diketahui pemerintah saat itu dipastikan akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Dan besarannya pun saat itu masih digodok oleh DPR RI. Skema secara lengkap usulan Kementerian Keuangan adalah iuran PBI 42.000 sebelumnya Rp23.000. Iuran peserta penerima upah badan usaha 5% dengan batas atas upah Rp12 juta sebelumnya adalah Rp8 juta. Iuran peserta penerima upah pemerintah 5% dari take home pay sebelumnya 5% dari gaji pokok plus tunjangan keluarga. Iuran peserta bukan penerima upah kelas 1 Rp160.000 sebelumnya Rp80.000. Kelas 2 Rp110.000 sebelumnya Rp51.000. Kelas 3 Rp42.000 sebelumnya Rp25.000. Dan sekarang beredar lagi berita bahwa buruh pendukung Jokowi kecewa dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani mengaku kecewa dengan pemerintahan Joko Widodo karena telah menginisiasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Andi juga mengaku sebagai konfederasi buruh yang dia pimpin merupakan pendukung Jokowi sejak tahun 2012. Menilai undang-undang ini merupakan undang-undang yang aneh dan terkesan disembunyikan. Karena hal yang paling membuat sedih mereka ketika KSPLSI sebagai pendukung presiden turun ke jalan ada sesuatu yang salah. Karena mereka juga bingung peraturannya mau di mana dan untuk siapa. Begitu kata Andi saat dimintai konfirmasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Andi pun juga bercerita, ia pernah diundang oleh Joko Widodo secara khusus ke Istana Bogor, bahwa akan ada terobosan hukum dan juga untuk investasi. Di saat itu ia telah mendukung Joko Widodo. Dalam perjalanan, Andi juga meminta Jokowi untuk melibatkan kaum buruh dalam pembahasannya. Tapi yang terjadi apa? Malah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membentuk Satgas Omnibus Law yang ditugaskan untuk merancang undang-undang tersebut. Dan hal itu berisi para pengusaha. Andi mengatakan para buruh bergejolak menanggapi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena ada kesan disembunyikan oleh pemerintah. Kata Andi, saya kirim lagi pada Pak Menko dan Presiden untuk mengingatkan masih akan terjadi gejolak di buruh Indonesia. Karena dari awal seperti ada yang disembunyikan. Seluruh konfederasi buruh bertanya pada saya, Anda konfederasi buruh pendukung presiden kok nggak punya draft? Akhirnya bertanya-tanya mereka ini, ada apa dengan rancangan ini? Sambungnya. Karenanya, informasi dari Omnibus Law ini pun simpang siur. Apalagi sampai ada 7 draft yang beredar di kalangan buruh yang bikin bingung mana yang benar. Andi juga mengaku, satu hari menjelang demo, keluarlah SK Menko Perekonomian dirinya diangkat dalam tim pengkajian. Namun hal itu menurutnya telat, karena pemerintah telah mengundang buruh dalam pembahasan yang sudah terlanjur dibalas dengan demonstrasi. Karena ketika semua sudah menjadi masalah dan terjadi penolakan di mana-mana, tim pun baru dibentuk untuk mengajak buruh. Andi akhirnya mengatakan, Jokowi dan Menko Perekonomian serta Menaker berjanji untuk mengajak seluruh stakeholder. Tapi KSPSI 3 kali tidak dipenuhi permintaan pembahasan pada Desember, Januari, dan juga Februari yang lalu. Presiden sudah menyiapkan di ratas, saya punya jejak digitalnya, bahwa mengingat Pak Menko Perekonomian, mengingat Menaker ajak seluruh stakeholder. Tapi berapa kali tidak diindahkan? 3 kali Presiden menyampaikan Desember, Januari, dan sekarang Februari. Begitu kata Andi. Harapan buruh sekarang dilibatkan oleh DPR dalam tim pembahasan. Dan saat ini Omnibus Law menunggu masuk ke DPR agar segera bisa dibahas. Ya, lalu kekecewaan apa lagi yang akan ditimpa oleh para pendukung Jokowi? Kita tunggu saja.